Kami dipanggil Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu, untuk menjadi alat Tuhan bagi dunia ini. Sebagaimana Tuhan Yesus menjadi alat penebus dosa manusia di hari Natal ini Dia datang. Biarlah di hari Natal ini membangun kami, meneguhkan kami, memotivasi kami, sehingga kami pun bisa seperti Kristus, mau datang ke dalam dunia, berkorban bagi dunia, menjadi berkat bagi dunia, menjadi terang bagi dunia, menjadi garam bagi dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Hari ini kami khusus untuk ibadah kepada-Mu, merayakan ibadah Natal. Biarlah kami boleh mendapat sesuatu yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Nyatakanlah itu kepada kami ya Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, hari ini kita ibadah Natal. Kalau kemarin kita merayakan Natal, baik kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ingin memberikan sesuatu kepada kita di dalam kita setiap kali merayakan Natal. Baik, hari ini kita belajar tentang makna Natal di dalam diri Yusuf. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 25. Kita akan baca silih bergantian. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menyempurnakan manusia dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak lelaki itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya berpikir kenapa kelahiran saya secara pribadi tidak dituliskan, tidak dibuat buku. Kenapa kelahiran seseorang, khususnya Tuhan Yesus, itu dituliskan begitu lengkap di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, sangat cukup panjang, sangat cukup jelas. Cerita kelahiran Tuhan Yesus dituliskan bersama-sama dengan orang-orang tertentu, yaitu Maria,
Yusuf, gembala-gembala, orang Majus, imam-imam dan ahli Taurat, dan Herodes. Bersama dengan Elizabeth, bersama Imam Zakaria, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saudara, pasti Tuhan mempunyai maksud ketika untuk memberikan pelajaran kepada kita. Tentu ada suatu makna yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Tentunya orang-orang yang terlibat itu mendapatkan makna, dan itu pun dapat menyatakan makna kepada kita pada zaman ini dan pada zaman-zaman yang akan datang. Sekali lagi, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang indah ketika menuliskan, membuatkan akan pengwahyuan itu, menuliskan akan kitab suci itu. Pasti ada maknanya buat kita semua. Di minggu terakhir di bulan Natal kita belajar tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus pada pribadi Yusuf. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 yang sudah kita baca. Mari kita belajar pekerjaan Allah di dalam diri Yesus saat Natal, saat Yesus lahir. Sekali lagi saudara, ada 3 hal pelajaran yang dibuat untuk Yusuf dan untuk saudara-saudara dan saya, yaitu pelajaran dari Allah saat kelahiran. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus lahir, Allah ingin menyatakan kedaulatannya. Sekali lagi, Allah ingin menyatakan kedaulatannya. Allah ingin menyatakan akan eksistensinya Dia sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang punya kesempurnaan. Kedaulatan itu adalah kemutlakan. Kedaulatan itu adalah kemutlakan. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan akan rencana Allah. Itulah yang disebut dengan kedaulatan. Termasuk kuasa iblis, kuasa setan yang ingin menghancurkan kedaulatan Allah itu tidak mungkin bisa terjadi. Setan ingin menggagalkan misi Allah. Allah punya rencana, punya misi di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup di dalam dunia tidak berdosa. Allah menjaga Yesus itu. Iblis coba menggoda Dia di padang gurun dengan 3 cobaan yang melambangkan seluruh cobaan bagi manusia. Tetapi iblis itu gagal. Yesus tetap orang tidak berdosa. Sekali lagi, kedaulatan Allah yang ada pada misi Yesus Kristus tidak bisa diganggu mutlak oleh iblis, apalagi manusia. Saudara, kedaulatan Allah adalah kemutlakan yang harus dikerjakan di dalam diri Allah. Apapun keadaan dunia ini, apapun keadaan manusia itu, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kedaulatan Tuhan tetapkan Yusuf sebagai orang tua daripada Tuhan Yesus. Ini kedaulatan Allah. Sekali lagi, kedaulatan Allah adalah menetapkan Yusuf sebagai orang tua dari Yesus. Saudara, tetapi ketika itu melihat Maria sedang mengandung oleh Roh Kudus. Ini Maria sedang mengandung ini.
dia punya rencana. Dia mempertimbangkan ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Saudara, dia ingin menggagalkan rencana Allah. Ia ingin menghancurkan kedaulatan Allah, misi Allah bagi dunia. Saudara sedang berpikir bagaimana dikatakan itu yang terbaik bagi Yusuf, tapi itu bukan yang terbaik, malah itu pekerjaan dosa di hadapan Tuhan. Itu pekerjaan iblis di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf mempertimbangkannya akan hal itu. Apa artinya dituliskan hal ini kepada kita? Di sini dipandangkan dua hal, saudara. Dua hal. Yang pertama itu ketetapan Allah, rancangan Allah. Diperhadapkan dengan apa? Ketetapan manusia, rancangan manusia. Nah ini Allah di dalam Natal ini memperhadapkan dua hal ini kepada kita. Ketetapan Allah atau ketetapan manusia. Misi Allah atau misi manusia. Rancangan Allah atau rancangan manusia. Kita lihat Mazmur 94 ayat 11. Santi tolong bacakan Mazmur 94 ayat yang ke-11. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Dikatakan bahwa rancangan manusia itu sia-sia belaka. Mengapa? Pertanyaannya, what? Apa sebabnya rancangan manusia itu sia-sia? Karena rancangan manusia itu sudah terkontaminasi oleh dosa. Saya tidak tahu Santi pernah pacaran atau tidak. Merencanakan aku pacaran kalau bisa sampai menikah, tapi kenapa gagal? Karena terkontaminasi oleh dosa. Karena rancangan manusia itu tidak sempurna. Karena rancangan ketetapan manusia itu terbatas saat ini saja yang dilihat, yang dirasakan, bukan pada yang akan datang. Akhirnya dapat dikatakan itu celaka, itu sia-sia belaka. Kita rencanakan saat ini belum tentu terjadi. Artinya apa yang kita rancangkan, waktu yang kita buang dalam rancangan itu, pikiran yang kita keluarkan terhadap rancangan itu namanya sia-sia, tidak terjadi. Rancangan Tuhan itu sempurna, rancangan Tuhan itu mulia, rancangan Tuhan itu jauh ke depan. Amin. Musa sudah merancangkan membuka service center Samsung di Kalimantan Timur. Sudah direkomendasikan oleh Samsung sama orang Korea tahun 93. Saya bicara Samsung pada waktu itu di Indonesia baru buka pabrik kulkas, satu-satunya di Indonesia. Saya bilang, boleh nggak saya bikin service center Samsung di Kalimantan Timur? Boleh. Belum ada waktu itu Samsung di Indonesia service center. Saudara, saya merencanakan kalau bisa saya buka service itu. Enak bukan? Sekarang Samsung bagaimana? Is number one in the
rancangan itu bukan rancangan Tuhan, ketetapan Tuhan, itu rancangan manusia. Akhirnya saya mengikuti rancangan Tuhan. Akhirnya saya mengikuti ketetapan Tuhan. Akhirnya saya ikuti kedaulatan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Kemarin Musa ikut Natalan Pendeta Stephen Tong di Hong Kong restoran yang hadir 1.200 orang. Pas Musa disuruh doa pembukaan karena sebagai ketua MPUK Kota Denpasar. Di akhir khotbah Pendeta Stephen Tong mengatakan demikian. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Kamu kira hamba Tuhan itu pekerjaan apa? Hamba Tuhan itu adalah pekerjaan yang termulia di antara pekerjaan yang ada di dunia. Itu saya ingat. Tahun 87 kalimat itu sama dengan kalimat sekarang. Berapa tahun 87 sampai sekarang? 13, 21. Berapa? 13 sampai 21 berapa? 33 tahun yang lalu. Kalimatnya sama. Hamba Tuhan dikatakan adalah pekerjaan yang termulia, jauh agung dari para teknisi, para akuntan, para hukum ya Daniela, para dokter ya Ivena, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, ketika saya mendengar kalimat itu, saya berkata, yes, benar, bahwa jadi hamba Tuhan itu indah dan mulia, panggilan yang istimewa. Inilah Natal itu mengingatkan kepada kita apa? Kedaulatan Allah, ketetapan Allah, rancangan Allah itu sempurna. Marilah kita mengikuti rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Rancangan manusia semuanya sia-sia, tapi rancangan Allah itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat, mendatangkan anugerah bagi orang itu. Amin. Yang kedua, saudara, yang kedua, yang tadi pertama itu apa? Dan bilang pekerjaan Allah itu apa? Kedaulatan Allah, ya, itu pertama. Yang kedua, pekerjaan Allah di dalam Yusuf ada di hari Natal itu apa? Memberitahukan Natal itu pekerjaan Allah. Sekali lagi, Natal itu pekerjaan Allah. Mari kita lihat ayat 20. Ayat 20 kita lihat. Daniela tolong baca. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang perlu dicatat, dikatakan Tuhan kepada Yusuf melalui malaikat, anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Apa artinya? Kenapa harus dicantumkan ini dari Roh Kudus? Hai Yusuf, ini dari Roh Kudus. Artinya apa? Maria mengandung itu bukan pekerjaan manusia. Sekarang istrinya sedang mengandung. Yusuf, itu bukan pekerjaan manusia. Dia mengandung bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan Yusuf, tetapi pekerjaan Roh Kudus, artinya pekerjaan dari Allah. Pekerjaan dari Allah di dalam dirimu, di pekerjaan Allah melalui dirimu
hadapan saya. Ini pekerjaan saya, bukan pekerjaanmu. Harus ditegaskan itu supaya ngerti Yusuf itu seperti apa. Mungkin juga saudara harus ditegaskan demikian juga. Ini pekerjaan Allah. Oleh sebab itu jangan takut. Ini pekerjaan Allah. Jangan takut, saudara. Ketika Musa dipanggil membuka pos PI di Denpasar, jujur Musa takut. Takutnya kenapa? Buka pos PI jemaatnya berapa? Persembahannya berapa? Honornya berapa? Ya jauh lah pasti daripada pelayanan di gereja-gereja sebelumnya. Dan itu terjadi. Bagaimana bisa hidup anak dua? Takut bukan? Lebih baik pelayanan di gereja yang besar, sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan kemampuan saya. Di sana dapat honor yang besar, belasan juta, fasilitas yang lengkap, daripada buka pos PI. Takut? Oh takut. Tapi Tuhan berkata, buka pos PI itu bukan pekerjaanmu, bukan panggilanmu. Itu panggilanku melalui dirimu. Saudara, jangan takut. Itu terus yang bergaung di dalam hidup saya. Jangan takut. Jangan takut. Itu pekerjaan Tuhan. Kenapa harus takut? Hidupmu tidak perlu takut. Jemaatmu tidak perlu takut. Gedung tidak perlu takut. Fasilitas tidak perlu takut. Ternyata benar. Siap Tuhan, aku melayani Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan pimpin sudah 11 tahun. Gereja sudah punya sendiri. Tempat punya sendiri. Kemarin Pendeta Gusti bersyukur bahwa GPMI sudah punya tempat ibadah sendiri. Di Denpasar gerejanya 200 gereja. Sedikit yang punya tempat sendiri. Kebanyakan kontrak tanah, ibadah di beberapa tempat-tempat yang ada di sewa. Puji Tuhan. Saudara, inilah pekerjaan Allah. Kenapa kita harus takut? Itu panggilan Allah. Itu panggilan Allah. Kalau saudara dipanggil Tuhan, jangan takut ketika melayani Tuhan. Karena itu panggilan Tuhan. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang pertama, pekerjaan Allah di dalam diri Yusuf saat Natal. Yang pertama, ingin menyatakan kedaulatannya. Yang kedua, ingin menyatakan Natal itu pekerjaan Allah, bukan manusia. Tidak ada seorang pun yang menggagalkannya. Herodes ingin menggagalkan, menghancurkan akan Yesus yang lahir pada usia 2 bulan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan. Sampai dia naik ke atas sekali, sampai mati, sampai bangkit, menjadi suatu kemenangan bagi umatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan kedaulatan Allah. Tidak ada yang mengganggu gugat. Panggilan Allah tidak bisa yang menggagalkannya. Amin. Ini yang penting saudara harus pahami dengan betul-betul. Kenapa kita harus takut? Kenapa? Nanti saya jelaskan kepada saudara-saudara. Kenapa kita harus takut?
Tenten pada waktu SMA, anak saya pada waktu SMA dipanggil Tuhan, melayani Tuhan sebagai apa? Ditugis sebagai pemain musik. Waktu seminggu lagi ada UAS, besok ada UAS, Senin ada UAS, Selasa ada UAS. Secara manusia takut pelayanan, takut ibadah, takut karena enggak sempat belajar, takut kurang waktu belajar. Jadi ada orang berpikir, saya tidak ibadah, saya tidak pelayanan. Banyak orang seperti itu, tapi anak saya tidak seperti itu. Itu kenyataan. Saudara melihat MD yang paling tahu, Santi yang paling tahu. Saudara, Musa melihat dia tidak takut. Dia mengerjakan panggilan itu. Walaupun besok UAS, seminggu lagi UAS, dia mengerjakan, dia tidak takut. Tetap pelayanan, tetap ibadah. Hasilnya luar biasa, berkat Tuhan atas dirinya. Banyak orang-orang mahasiswa kedokteran mengatakan dia itu banyak berkatnya. Dikatakan harum. Apa harum? Harum itu banyak berkatnya. Baik yang Kristen mengatakan maupun yang non-Kristen mengatakan. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita tetap melakukan panggilan Allah, tidak takut dengan panggilan Allah itu. Musa takut, tapi Tuhan bilang, ini bukan pekerjaanmu untuk membebaskan bangsa Mesir, Israel dari Mesir. Bukan akan konsepmu, bukan. Itu konsepku, itu keinginan hatiku. Sekarang, Musa, masukkan tanganmu ke kantong, keluarkan, jadi kusta. Masukkan lagi ke kantong, jadi sembuh. Itu pekerjaan saya. Sekarang saya suruh kamu pergi, seperti saya suruh masukkan tanganmu ke kantong itu. Sekarang saya suruh kamu pergi. Itu pekerjaan saya, bukan pekerjaanmu. Akhirnya Musa taat. It's the number one di dalam dunia yang tidak pernah ada orang mengalami seperti Musa. Laut berlaut bisa terbelah dua. Luar biasa bukan? Luar biasa. Setiap kali kita melakukan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan, isinya itu luar biasa. Oleh sebab itu, jika pekerjaan Tuhan jangan ditolak, jangan diabaikan, jangan main-main, jangan anggap enteng. Hai Yusuf, ini pekerjaan Tuhan, jangan main-main, jangan anggap enteng, jangan diabaikan ya. Saudara, mungkin saudara bisa abaikan daripada pendeta. Mungkin saudara bisa tolak pendeta. Bisa saudara main-main dengan pendeta. Saudara bisa anggap enteng pendeta. Ya tidak apa-apa, karena pendeta hanya sebagai sarana saja. Tapi berarti saudara main-main dengan Tuhan yang memanggil engkau. Itu intinya. Itu intinya. Yusuf punya hak untuk menceraikan Maria itu, Yusuf. Tapi ketika Tuhan berkata demikian, dia tidak main-main. Wah, tidak apa-apa. Tuhan panggil, nggak usah. Tuhan bilang ini, nggak usah.
aja. Ya, maunya saya ya, kalau saya terima, saya terima. Kalau saya tolak, saya tolak. Apa begitu? Saudara, sekali lagi, pendeta itu hanya sarana saja yang memanggil kalian dalam sebuah pelayanan, membimbing kalian di dalam menjalankan panggilan itu. Yang penting jangan main-main sama Tuhan, jangan tolak dan abaikan panggilan Tuhan itu. Amin. Yang ketiga, di hari Natal Tuhan berkata kepada Yusuf, kepada saudara dan saya, ini kedaulatan Allah, ini panggilan Allah. Yang ketiga, Allah mau di hari Natal kamu semua taat. Saudara, Tuhan mau Yusuf taat. Dalam hal apa? Dikatakan, namailah dia Yesus. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Namai, tindaklah kamu menamai dia Yesus. Yang artinya itu Immanuel. Saudara, tolong perhatikan poin 3 ini penting, saudara. Dan hendaklah kamu menamai dia Immanuel. Orang sedang berpikir, loh, kasih nama aja kok sampai diberitahu nama ini loh, kenapa? Orang berpikirnya sudahlah, itu urusan aku, nama itu. Saya ubah aja dah nama itu. Sepele bukan? Nama itu sepele sekali. Allah punya maksud Immanuel, ada cocok. Bisa aja aku ubah. Tapi Yusuf diberitahu, Yusuf, anak itu laki-laki, hendaklah, ini perintah. Mana? Yusuf akan ia melahirkan anak laki dan kau akan menamai dia Yesus. Ini perintah. Saudara perhatikan, ini perintah kepada Yusuf supaya Yusuf taat. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya kamu kasih nama itu Yusuf, Yesus, artinya penyelamat, yang artinya Immanuel, Allah bersama manusia forever, selama-lamanya. Saudara, habis bangun, dia berkata apa? Di dalam ayat 24. Ketika habis bangun, dia apa? Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti diperintahkan Tuhan dan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ini adalah sebuah ketaatan. Baik, saudara. Coba kita pikirkan, coba saudara pikirkan. Kenapa di dalam awal-awal perjanjian baru PB dimulai dengan orang-orang yang taat? Oke, kita lihat Yusuf taat kan? Oke. Di dalam Injil Lukas, di dalam Matius, itu awal-awal berbicara tentang apa? Yusuf yang taat, Maria yang taat. Ya, jadilah padamu apa yang engkau kehendaki, kata malaikat Maria kepada malaikat. Oke, kita lihat gembala-gembala pergi
pergi taat. Oke, orang Majus, Tuhan berkata kepada orang Majus melalui bintang, cari bintang itu. Ya, cari bintang itu. Pergi, mereka pergi. Jangan, mereka tidak melakukan. Ambil, mereka ambil. Saudara, tetapi saudara, di sisi yang lain, coba perhatikan. Di sisi yang lain, di dalam perjanjian lama, diceritakan dari manusia yang pertama, betul? Manusia yang pertama dimulai dengan apa? Ayo, dimulai apa? Dimulai oleh Adam dan Hawa, betul? Dimulai dari apa? Ketidaktaatan. Di dalam perjanjian lama dimulai, diceritakan Adam dan Hawa tidak taat. Di dalam perjanjian baru Allah berbicara orang-orang Yusuf, Maria, Sakaria, siapa lagi itu? Gembala-gembala orang Majus taat. Sekarang suatu pertanyaan, saya sedang berpikir, mengapa Tuhan tampilkan hal itu kepada kita? Kenapa Tuhan tampilkan itu kepada kita? Saya melihat inti dari hati Tuhan menuliskan hal ini di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Intinya membandingkan manusia yang tidak taat dengan manusia yang taat. Perhatikan saudara, ketika perjanjian lama manusia tidak taat, didapat hukuman keluar dari mana? Taman Eden. Wanita, perempuan, laki-laki, dan pria dapat hukuman. Sekarang kita melihat perjanjian baru. Ketika mereka taat, Maria menuliskan, akulah wanita yang terbahagia di dalam dunia. Apa artinya? Kamu tidak taat, kamu dihukum. Ketika kamu taat, kamu bahagia, kamu dapat damai sejahtera. Saudara, ini pemikiran yang dalam. Yang musuh sedang berpikir seperti itu tadi malam. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Ini hati Allah. Kemudian ujung daripada sebuah cerita tentang sebuah ketaatan, yaitu di dalam diri Yesus Kristus dikatakan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu kalimat yang terpenting. Kalimat di dalam hidup ini Tuhan ingin kita taat. Teologi perjanjian lama, kamu taat, kamu dapat berkat. Kamu tidak taat, kamu tidak akan dapat hukuman. Sampai hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri yang taat kepada Allah Bapa. Allah Bapa berkata, Yesus anakku, pergi ke dunia, jadi manusia, inkarnasi, taat, walaupun lahir di kandang binatang. Taat. Bisa. Apakah Tuhan Yesus? Ya, saudara secara manusia. Bapak, masa aku suruh lahir di kandang sih? Masa aku ini kan Tuhan? Aku kan ini raja dan segala raja. Masa aku disuruh lahir di kandang? Habis itu mati lagi di atas kayu salib. Yesus saja gemetar di Taman Getsemani. Ya betul kan? Sekali lagi, inti cerita di hari Natal dimulai dengan sebuah ketaatan. Ini kedaratanku, ini panggilanku. Intinya itu saja, jangan ditolak-tolak. Ini pesan Natal buat saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya lagi,
tema Natal kita. Apa hubungannya ketaatan dengan Immanuel? Betul tak? Apa ketaatan? Kemarin kita sudah berbicara tentang Immanuel. Oke. Pendeta I Gusti Ngurah Sukadana. Dia juga seorang dari Ningrat, dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dia taat. Kemarin sudah bicara tentang Immanuel. Sekarang kita berpikir, apa hubungannya ketaatan dan Immanuel? Saudara, perhatikan kalimat selanjutnya. Apapun resikonya, kita tetap taat. Amin. Nggak berani sudah. Sekali lagi saudara, apapun resikonya, kita tetap taat. Betul nggak? Nggak berani amin. Sekali lagi, apapun resikonya, kita tetap taat. Maria terima taat, harus terima resiko. Yusuf taat, pasti terima resiko. Betul nggak? Oke, sekarang saya tanya, ini rumusan kok. Kalian cuma jawab ya aja, memang harus demikian. Apakah apapun resikonya kita tetap taat? Amin. Amin. Saya mau dengar suara dari Jerry yang keras. Apapun resikonya kita tetap. Amin, Jenny? Amin. Kurang keras. Amin? Amin. Amin? Amin. Nah gitu dong. Iya. Di mobil doa aja, di mobil sudah didengar di depan. Iya, Bapak kita belajar aja. Selalu bisa mengajar, membimbing. Oke. Apapun resiko kita tetap taat. Oke. Apapun yang terjadi, sekali lagi, apapun yang terjadi, Allah menyertai kita. Amin. Amin. Wah, kalau ini semangat sekali. Wah, aduh. Sekali lagi, apapun yang terjadi, Allah menyertai kita. Oke. Sekali lagi. Jadi apapun resiko kita taat. Oke. Apapun yang terjadi, Allah menyertai kita. Apapun resikonya, Allah menyertai kita. Apapun resikonya, Allah bersama kita. Apapun yang terjadi, Allah menjaga kita. Apapun yang terjadi, Allah memimpin kita. Itulah Immanuel. Hasil semua ketaatan pasti ada resiko. Tetapi Allah Immanuel menjaga kita, memimpin kita, membimbing kita, meneguhkan kita. Itulah Immanuel. Amin. Amin. Aduh saudara, di hari Natal ini kita belajar taat. Musa menuliskan sebuah refleksi. Coba kita lihat refleksi Musa tanggal 24 Desember 2021. Ini tulisan Musa, hasil sebuah refleksi. Kita lihat. Temanya adalah sadarilah posisimu. Kita sering melihat ada orang yang taat dan ada yang tidak taat. Timbullah suatu pertanyaan. Mengapa bisa demikian? Jawabannya sederhana, simpel. Yaitu, jika seorang mengerti posisi dirinya sendiri, maka dia akan taat atas sebuah perintah atau panggilan. Maria tahu posisi dirinya. Dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Aku ini doulos. Aku ini budak. Aku ini pelayan. Dia tahu. Maka Maria taat. Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Next. Kita tahu Maria menimbulkan kita tahu
ketaatan Maria menimbulkan akibat yang terjadi. Itu namanya resiko. Tetapi Maria tetap taat karena dia mengerti posisinya di hadapan Allah yang sedang memanggilnya. Hari Natal ini mengingatkan kita mengenai posisi diri kita di hadapan Allah, termasuk di kantor, di keluarga, di kampus, di gereja, dan masyarakat, supaya penuh ketaatan. Kiranya kita semua mendapatkan berkat dari ketaatan ini. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam dari Gembala GPMI Denpasar. Saudara, mengapa Maria itu taat? Karena dia mengerti posisinya. Mengapa Maria tahu itu mengandung resiko? Karena dia tahu posisinya dia sebagai doulos, pelayan. Allah yang memanggil punya kedaulatan. Allah yang memanggil itu pekerjaan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menggugat, yang menggagalkan rencana Allah. Tidak ada seorang pun yang akan merusak itu pekerjaan Allah di dalam dirimu, hai Maria. Oleh sebab itu, Tuhan tidak berkata usah. Saya bilang kepada orang-orang, termasuk anaknya sendiri, taatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengerti posisinya di hadapan Allah yang apa? Sedang memanggilnya, yang berdaulat itu, yang punya pekerjaan itu. Saudara, inilah firman Tuhan hari ini buat saudara di hari Natal ini. Biarlah saudara diteguhkan kembali, dibangunkan kembali, diingatkan kembali. Jangan melawan kedaulatan Allah, jangan melawan panggilan Allah, jangan menolak ketidaktaatan. Jangan. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyi Mari Tuhan Besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan Immanuel di dalam hidupku, di dalam pelayananku, di dalam panggilanku. Mari Tuhan besertaku. Mari kita bangun berdiri, kita nyanyikan bagian ini. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong aku. Jalan yang
tetapi Engkau memulai perjanjian baru dengan manusia-manusia yang taat, yaitu Yusuf, Maria, gembala-gembala, Elizabeth, dan orang maju Zakaria, sampai Yesus mati di atas kayu salib, taat mati sampai disalibkan. Tuhan, ajarkan kami tentang kedaulatanmu kepada kami, bahwa kedaulatanmu kami harus taat, panggilanmu, pekerjaanmu kami harus taat. Tuhan, apapun resikonya, apapun tantangannya, kami harus taat kepada Tuhan. Kami harus menjalankannya, kami harus mengerjakannya. Kami percaya Immanuel itu bersama-sama dengan kami. Tuhan berserta dengan kami. Tuhan menolong kami dalam segala tantangan, dalam perjalanan hidup kami, dalam pencobaan. Walaupun Tuhan ada angin ombak, walaupun ada tuli, Engkau berserta dengan kami. Hari Natal, hari yang menguatkan kami. Kami tidak tahu tahun depan bagaimana, tapi kami percaya satu hal, kami harus taat, dan kami percaya ada Immanuel. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Engkau mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika kami taat kepada Tuhan, ketika kami melakukan panggilan Tuhan, ketika kami melayani Engkau. Teguhkan kami hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Dalam